that shit super sad. Fucking Kanye, damn. Hai teman-teman 1111 Entertainment dan juga teman-teman Drama Curhat Podcast. Podcast Drama Curhat atau Drama Curhat Podcast itu sebenarnya itu awal mulanya Bang Jenggot main podcast ya. Biasanya di situ dipanggil Mas Dodo. Waktu Bang Jenggot masih di kota Jogja, mainnya cuma melalui audio. Nah, sedikit Bang Jenggot bahas ke Drama Curhat Podcast. Mungkin di podcast sebelumnya kan ada tuh yang curhat, baik itu melalui by phone atau juga chatting ke Instagram di 1111 atau Drama Curhat. Nah, sebenarnya 1111 podcastnya itu juga kurang lebih sama dengan Drama Curhat Podcast. Cuma Drama Curhat Podcast kita cuma audio dan nggak ada video. Di 1111 Entertainment kita update video melalui konten channel YouTube 1111 Entertainment. Jadi buat teman-teman yang ikutin 1111 Entertainment dan juga yang banyak ya yang sudah dengerin Drama Curhat Podcast, Bang Jenggot ya sudah lama banget nggak main di podcast Spotify, Google Podcast ya dan lain sebagainya. Oh, kangen jadinya. Nah, tadi Bang Jenggot iseng-iseng buka email Drama Curhat Podcast. Jadi teman-teman, aku tuh tadi lihat email dan ternyata aku mohon maaf banget ya. Ini nih karena terlalu banyak yang dipegang gitu ya, podcast yang lain, podcast ini, aduh. Makanya ya syukur deh kita bisa nikmati. Sekarang kita mau fokus di Jadi sebenarnya ini masuk di bulan berapa nih? Bulan 7 2021. Oh my god, aku minta maaf banget ya buat kamu yang sudah email ke Drama Curhat Podcast. Ada namanya ini Anissa ya, email langsung dan dia ternyata ya kalau dilihatin isi emailnya itu panjang dan curhatan dia. Jadi ini kita konten kali ini mau dengerin curhatan dari email yang masuk di Drama Curhat Podcast. Oke, kita bacain email dari Anissa Kartika. Halo, aku ucapin selamat pagi ya, karena waktu pas aku nulis ini masih pagi. Oke. Hari ini aku harus berangkat ke kantor karena ada sedikit urusan. Padahal harusnya hari ini aku libur. By the way, aku adalah seorang guru honorer di SD. Aku baru lulusan pertengahan tahun 2020 dan Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be live free. All together, one and all, let's build a dream. Bisa ngomong ke aku karena suatu hari sampai akhirnya aku mutusin buat ngomong ke dia kalau aku suka sama dia. Keren banget buat aku yang cukup. Gak tahu aku punya keberanian apa sampai bisa ngomong ke dia, ya walaupun cuma lewat WA. Dan responnya datar banget, sampai akhirnya aku tahu kalau dia sedang menaruh perasaan ke wanita lain. Sedih banget. Udah hubungan percintaan gagal, masalah kerjaan juga gagal, dan bego banget
sampai sekarang aku masih suka sama cowok ini, yang padahal nggak suka sama aku. Ya mau gimana lagi kan ya, kan merubah perasaan nggak bisa dalam waktu sekejap. Sebenarnya kalau aku daftar CPNS bisa sih dengan ijazah SMK, tapi sayang enggak sih. Menurut kamu gimana? Oke, wah. Oke ya. Thank you ya buat Anissa Kartika, kamu sudah curhat di Drama Curhat Podcast ya, emailnya. Dan aku juga akan posting ini di 1111 Entertainment di konten YouTube kita. Ya itu sebenarnya sama aja. Nanti juga kita akan post di Drama Curhat Podcast ya. Teman-teman juga mau dengerin podcast-podcast sebelumnya, itu juga ada di Drama Curhat Podcast. Nah, jadi Anissa ini mau coba PNS. Dia kan guru baru tamat, langsung daftar guru honorer SD. Dia mau masuk CPNS, tapi nggak lolos melalui ijazah S1. Dan pada saat itu juga dia lagi dekat banget sama seorang cowok yang dikira dia cowok ini suka sama dia. Tapi ketika dia, mungkin Anissa ini agak aktif gitu ya, aktif karena ya zaman sekarang bukan cewek cowok doang yang harus mengatakan perasaan. Ya kalau bisa cewek ya kenapa enggak gitu ya. Dan ternyata cowok itu memiliki perasaan yang berbeda, dan dia memiliki perasaan dengan wanita yang lain. Terus ini 2021 dia ngomong bahwa dia belum bisa ngelupain. Tapi kalau mungkin di ini 2023 mungkin sudah lupa ya Anissa ya. Dan aku harap juga begitu. Atau juga dia sudah mulai membuka hati buat kamu. Akhirnya itu perjalanan Anissa ya. Dia bertubi-tubi, akhirnya dia cerita. Aku senang banget sih teman-teman ketika ada orang yang mau cerita. Ini sebelum kita bahas Anissa ya. Ketika ada orang mau cerita di Drama Curhat Podcast, karena gini, bagi aku ya, bagi Bang Jenggot, ketika kamu cerita ya terserah deh, kamu mau suara mau chatting ya, aku gak akan, kalau terlalu sensitif aku gak akan posting profil atau pribadi kamu secara detail gitu ya. Tapi ketika kamu cerita, percaya deh, pada suatu waktu, ini kan 2021, sayangnya aku gak posting nih teman-teman. Jadi mungkin di 2023 ketika ini kita podcastin dan kita ceritain dan kita mungkin sedikit ada solusi, mau itu baik atau enggak, mau itu diterima atau enggak, ya terserah yang dengerin atau Anissanya juga. Cuma kan dia sudah bercerita. Ini dalam hal ini kan dia artinya menulis sebuah diary tapi melalui audio podcast. Itu 2021. Mungkin saja di 2023 ketika dia dengar lagi, dia bisa mengingat lagi, waduh lucu juga ya waktu itu aku lagi mengalami masa sulit itu. Dan akhirnya aku bisa lewati sampai di titik seperti ini saat ini. Dan yang kedua, mungkin ada orang mengalami pengalaman yang sama ya, atau lagi mengalami yang sama ketika dengerin podcast kamu yang curhatan dari teman-teman. Jadi mereka memiliki memiliki mungkin semangat gitu ya, motivasi. Ya kalaupun mau didengarin gitu ya, kalau mau diikutin, tapi nggak jadi masalah. Cuma kan setidaknya kita mempunyai orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Jadi Bang Jenggot senang banget nih ya. Jadi buat Anissa, mungkin ini kan udah basi banget ya buat aku bahas ya, Bang Jenggot bahas. Tapi kalau kita mau sedikit komentarin tentang hal ini ya, kan kamu nanya pendapat ya. Menurut aku sih itu kamu lagi dalam proses untuk lebih dewasa lagi dalam hal memilih gitu ya. Karena ya memang banyak orang yang pengen jadi PNS, kita bahas itu juga ya, pegawai negeri sipil. Tapi gak semua orang harus menjadi pegawai negeri sipil gitu. Jadi kalau bisa kita memiliki kualitas, talenta, dan skill itu yang bisa, ya oke dah. Karena PNS itu kan mengabdi untuk negara gitu ya. Ya iya dong, pegawai negeri sipil gitu ya. Pegawainya sipil gitu. Jadi kan melayani masyarakat gitu, mengabdi. Ya kalau memang itu untuk pengabdian, ya kamu punya impian atau punya
keikhlasan hati untuk itu, ya biasa aja terus. Tapi kan banyak orang kan ya kan bukan ke situ doang gitu ya. Itu tergantung pilihan setiap orang. Tapi kalau untuk Anissa, kalaupun memang gagal pada saat itu, mungkin belum rezekinya ya, atau coba di SMK, di ijazah SMK, atau juga coba di berikutnya, karena kan kamu masih muda, baru tamat juga. Kalau aku perkirakan kamu masih 20-an juga ya, jadi masih panjang. Dan kalau bisa coba hal-hal yang lain aja gitu. Jadi guru juga ketika kamu bisa berkembang ya, kamu sekarang tuh banyak banget sih Anissa, kamu bisa kontenin anak-anak kamu yang lucu-lucu, bagaimana perkembangan mereka dari yang nggak bisa membaca atau dari yang mereka agak sedikit aktif ya, jadi membuat mereka sedikit lebih produktif kegiatannya dan mereka bisa membaca, ada perubahan gitu. Jadi kan banyak sekarang orang jadi tukang apa ya, tukang listrik, tukang kurir ya kan, penagih utang, malah itu penghasilannya di konten di sosial media itu bisa lebih gitu ya. Jadi zaman sekarang di zaman sosial media, apapun ketika kamu melakukan satu kegiatan yang menurut kamu itu bisa menjadi edukasi buat orang lain, kamu videoin, kamu editing, kamu sampaikan di sosial media kamu, ya paling nggak ada orang yang akan mendapatkan edukasi dari situ. Jadi kalau bisa ya edukasi, itu aja sih poinnya. Dan untuk gebetan kamu ya udah, kalau dia memang punya pilihan yang lain, ya udah, ngapain dipaksain gitu. Memang sakit, cuma ya untuk apa kita bertahan terus sama orang yang tidak menginginkan kita gitu. Jadi lebih baik kita untuk mengikhlaskan, memulihkan perasaan kita untuk orang yang tepat. Tapi jangan buru-buru untuk jatuh cinta lagi ya. Karena aku pernah juga di podcast juga udah bilang, hati-hati ya cewek, ketika mereka lagi sakit hati itu paling gampang cowok untuk masuk memanfaatkan itu. Mungkin cowok ada yang brengsek ya. Aku juga nggak bilang aku nggak baik, aku cowok baik-baik gitu. Tapi pengalaman aku juga lah, pernah aku juga tidak mau gitu. Ketika seorang wanita ini lagi sakit hati, lagi patah hati, masuk memanfaatkan dia, itu paling rentan banget tuh cewek di saat seperti itu. Jadi kalau bisa kamu ya habiskan waktu dengan hal-hal yang positif dengan teman-teman kamu yang membuat kamu bisa berkembang, berubah menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi gitu. Ya kehidupan harus tetap terus berjalan. Intinya kalau sama anak-anak di 11 Warkop juga Bang Jenggot sering diskusi ya, teman-teman udah mulai diskusi di sini. Kita membahas tentang masalah skill dan talenta gitu. Nah, menjadi poin penting dari diskusi kita itu adalah, tahukah kawan-kawan, teman-teman, bahwa talenta dan skill itu ternyata bukan untuk kita, tapi bagaimana itu berdampak ya kan, berkah buat orang lain. Karena kebahagiaan sesungguhnya, aku lupa sih baca buku di mana itu bahwa kebahagiaan aku lihat podcastnya Romo apa gitu di diskus di apa ya, ditanyakan tentang kebahagiaan dan dia menganalogikan tentang kebahagiaan menurut Aristoteles. Tapi jawaban yang menjadi kunci yang aku tangkap di situ adalah kebahagiaan yang sangat memuaskan itu ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, berubah, berkembang menjadi lebih baik gitu. Dan itu kepuasan yang cukup, yang akan kita nikmati selama kita di dunia ini gitu ya. Jadi thank you buat Anissa, kamu sudah join ya. Aku mohon maaf banget ya baru bisa respon sekarang. Mudah-mudahan mulai sekarang kita fokus ya. Jadi buat kamu yang pengen curhat, langsung aja ke Drama Curhat Podcast ya, ada emailnya, ada Instagramnya, atau juga melalui Instagram 1111 Entertainment. Ada konten YouTube-nya, di situ boleh kamu cerita, ada emailnya juga, kamu boleh DM di Instagram juga. So atuh, langsung aja kita akan ceritain kalau kamu mau dihilangin atau disamarin namanya, suaranya kalau kamu ngirim audio. So monggo, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman,
Itu dulu untuk kita acara kali ini, dan kita 11-11 Warkop tetap terus open dan mengudara untuk diskusi. Dan Bang Jenggot sekali lagi senang banget teman-teman sudah mulai diskusi di sini, banyak hal yang membuat kita menjadi lebih positif ya, baik itu secara skill dan atau ini ada anak-anak yang baru tamat SMA juga pengen menemukan, ya kan gitu ya, dia pengen menemukan apa sih sebenarnya fokusku yang harus aku ambil, karena kan langkah menuju kedewasaan itu ketika kita tamat SMA. Seharusnya sebelum tamat SMA kita sudah temukan sebenarnya skill kita, talenta kita tuh di mana. Jadi ketika kuliah kita tuh masuk ke dalam jurusan yang tepat, yang buat kita akhirnya enjoy dan kita tidak lama-lama untuk berkuliah gitu. Oke deh, itu aja buat teman-teman 11-11 Entertainment. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dukung kita terus. Semoga kita, niat positif kita untuk, ya banyak kekurangan kita, tapi niat positif kita semoga itu bisa membuat hal yang positif. Tidak perlu banyak-banyak, dengan langkah dan lingkungan lingkup komunitas yang kecil pun tidak jadi masalah. Itu aja dari Bang Jenggot. Terima kasih buat semuanya. Hasta la vista, baby.